Siapapun kita di mata manusia, sesungguhnya di mata Allah kita berbeda. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kata jangan takut yang ke-27 terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Bapak Ibu yang saya kasihi, pemahaman identitas antara kita dengan Allah tentang diri kita seringkali berbeda. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini, malaikat mendatangi Gideon dengan mantap berkata pahlawan yang gagah perkasa. Sebaliknya Gideon justru memandang dirinya sebagai keluarga dari kaum Manasye yang paling kecil, dan dia sendiri sebagai keluarga paling muda di dalam keluarga itu. Dalam kondisi seperti itulah Tuhan berkata dan datang kepada Gideon, jangan takut. Kegagalan manusia melihat jati dirinya tidak saja didominasi oleh zaman yang hari ini kita hidup, tetapi di dalam beberapa kisah Alkitab ada cerita yang menunjukkan mereka kehilangan jati diri. Musa ketika 40 tahun ada di padang pengembalaan, yang tadinya adalah orang yang hebat, berkuasa dalam tindakan dan perkataannya, berkata, aku petah lidah, nggak usah utus aku, utus orang lain. Kemudian kita mengingat bagaimana 10 pengintai di Yeriko ketika melihat orang-orang Yeriko berkata, kami ini seperti belalang di depan manusia. Lalu kemudian kita juga ingat Gideon menganggap dirinya sebagai yang lemah daripada orang lain, merasa belum cukup dan belum memiliki pengalaman. Saul takut menghadapi Goliat, padahal tentara Israel adalah tentara yang disertai oleh Allah. Atau Yeremia ketika diutus merasa masih terlalu muda. Nah, bisa jadi kita pun tidak dapat melakukan hal-hal yang besar karena kita memandang diri kita terlalu rendah. Kita menganggap diri kita tidak mungkin melakukannya. Hanyalah tamatan SMP atau tamatan SMA, bukan dari keluarga mampu, bukan dari keluarga yang kaya, terbatas pengetahuan dan lain sebagainya. Padahal Allah selalu memandang kita dengan cara yang berbeda. Ukuran Allah tentu berbeda dengan ukuran dunia. Allah menyatakan kita berharga. Siapapun kita di mata manusia, sesungguhnya di mata Allah kita berbeda. Harusnya kita mengenal jati diri kita yang sudah dibaharui di dalam Kristus, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini berbicara lebih banyak tentang roh kita yang sudah dipulihkan. Manusia roh kita lah sesungguhnya merupakan identitas yang benar. Dan ketika kita lahir baru, Tuhan menciptakan manusia roh kita yang baru di dalam hidup kita, sehingga gambar Allah yang sempat rusak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dipulihkan kembali, sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan ayat yang ke-28. Bapak Ibu, kita memiliki hak dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia di luar sana. Hak dan keistimewaan ini bukan hanya hak dan hak kita masuk dalam kerajaan surga saja. Tidak, tetapi anak-anak Tuhan juga memiliki kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Sebab itu, jangan biarkan diri Anda ditipu oleh si jahat yang mengatakan Anda sebagai orang yang berdosa, lemah, tidak memiliki kemungkinan menjadi besar, sekali lagi hanya tamatan SMA, tidak memiliki kemampuan yang lain. Hari ini,
Jangan memandang pada besarnya tantangan yang kita hadapi. Pandanglah betapa besar Allah yang menyertai. Sebagaimana ketika Allah datang kepada Gideon. Gideon berkata, keluargaku paling kecil di antara kaum-kaumku, kaum Manasye itu, suku Manasye itu. Tetapi aku ini paling muda di antara kaum keluargaku. Tetapi di sana Allah berkata, bukan kamu, tapi aku yang menyertai kamu. Bukankah perkataan ini yang pernah dikatakan oleh Musa? Bukankah perkataan ini juga dinyatakan kepada Yosua? Kata ini kembali diulang pada zaman Gideon. Aku yang menyertai engkau. Sekali lagi, jangan ditipu oleh kuasa si jahat. Kalau saudara sedang kehilangan jati diri hari ini, mari datang kepada Tuhan dan percayalah bahwa Allah siap menolong saudara. Tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah menemukan jati diri kami hari-hari ini di tengah berbagai kondisi dunia yang sudah semakin maju dengan tantangan digital yang luar biasa ini. Sementara kami tahu bahwa roh kami adalah roh yang dibaharui oleh Kristus, roh yang dipulihkan gambar dan rupa Allah, roh yang sudah diberikan kuasa sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan 28. Dipulihkan, kami memiliki kuasa. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa hari ini, kalau ada di antara umat-Mu yang kehilangan jati diri karena berbagai tekanan yang ada, biarlah mereka mulai memandang kepada Allah. Dan hamba percaya ketika mereka memandang Allah, maka kami akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.